الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan. Banyak orang pada saat ini menginginkan apa yang kita dapat sekarang ini, yaitu ingin sehat, ingin berjalan di muka bumi ini dalam keadaan kuat dan berada di dalam kenikmatan. Namun ternyata mereka tidak mendapatkannya. Dan alhamdulillah siang hari ini kita mendapatkan nikmat itu, nikmat sehat. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Lail ayat ke-12 sampai seterusnya. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk itu, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripada keimanan. Dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling bertakwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan dan keridhaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai petunjuk, bahwa petunjuk itu yang berhak memberikannya adalah Allah. Yang dimaksud di sini adalah hidayatu taufiq,
petunjuk untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Adapun hidayatul bayan, hidayah penjelasan, hampir semua orang yang pandai bicara bisa melakukannya. Terutama para nabi dan rasul yang membawa kebenaran itu, mereka memberitahukan kepada umat antara kebenaran dan kebatilan. Dan ini hidayatul bayan namanya. Bapak-bapak menyuruh anak sholat, itu namanya memberi hidayah kepada mereka dengan penjelasan. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Tapi untuk mengamalkan apa yang kita tahu, belum tentu kita mendapatkan hidayah atau taufik tentangnya. Contoh, siapa di antara kita umat Islam yang tidak tahu sholat itu wajib? Semua orang telah mendapat hidayah itu, mendapat penjelasan bahwa sholat itu wajib. Tapi apakah semua orang yang mengetahui sholat itu wajib mereka sholat? Jawabannya tidak. Nah, ini yang dimaksud hidayatul bayan, hidayatul taufiq. Ini yang hak murni bagi Allah. Namun untuk mendapatkan taufik itu kita harus memaksakan diri untuk mendapatkannya. Mau tak mau, suka tak suka, kita harus memaksakan diri kita untuk beribadah agar mendapatkan hidayah itu taufik. Berapa banyak orang yang terpaksa sholat karena dia malu sebagai muslim, tapi lama-kelamaan dia memaksakan dirinya dan dia memaksakan untuk ikhlas, maka kemudian sholat tidak menjadi beban baginya, justru menjadi kebutuhan yang kalau ditinggalkan akan membuat kegalauan. Nah, itulah petunjuk taufik itu. Dan untuk mendapatkan taufik itu, kita butuh pertolongan Allah. Maka jangan lupa minta tolong. Minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita supaya kita mendapatkan hidayah itu at-taufiq. Contoh orang yang mendapatkan hidayatul bayan secara sempurna tapi tidak masuk Islam. Siapa contohnya? Abu Talib. Abu Talib itu sudah mendapat hidayah penjelasan, tapi tidak mendapatkan hidayah taufik untuk mengamalkan apa yang dijelaskan Nabi tadi. Kenapa dia tidak sanggup? Karena dia tidak memaksakan dirinya untuk melepas kebudayaan yang biasa dilakukan oleh nenek moyangnya. Kalau bahasa kita, budaya lokal yang berbau kesyirikan, perdukunan, kesyirikan, sesajian, ya semua itu adalah budaya lokal. Dan dulu Abu Talib dia dihadapkan dengan dua pilihan, mempertahankan budaya nenek moyangnya yaitu kesyirikan, atau dia mengikuti petunjuk yang dia sudah tahu kebenarannya selama ini. Ternyata gara-gara kecintaan yang berlebihan kepada budaya nenek moyang itu, Allah tidak menghadiahkan hidayah taufik kepadanya. Lihat Salman Al-Farisi, datang dari kejauhan, datang dari Persia, Iran. Terombang-ambing dia ke Syam dulu. Kemudian dari Syam ke Irak. Dari Irak ke Syam lagi. Dari Syam ke Turki. Dari Turki ke Wadil Qura. Di Wadil Qura dia dijual dan ditipu oleh teman-temannya. Tapi tidak masalah bagi Salman. Karena dia tetap mencari kebenaran itu yang selama ini dia baca dalam kitab Taurat dan Injil. Sampai Allah antarkan dia ke kota yang dimana di situ tumbuh banyak pohon kurma. Itulah kota Madinah. Dan dia melihat bagaimana banyak pohon kurma di situ, dan sesuai dengan apa yang dikabarkan dalam Injil bahwa Nabi itu akan berhijrah ke tempat yang banyak tumbuh kurmanya, yaitu Madinah. Ternyata benar. Ketika Nabi muncul di kota Madinah pada saat beliau hijrah, beliau pun lari menghampiri Rasulullah SAW dan mengikrarkan keislamannya. Dia dapat hidayatul bayan di dalam kitab Taurat dan Injil, dan dapat kitab hidayatul taufik ketika bertemu dengan siapa? Rasulullah SAW. Apa yang buat dia dapat hidayatul taufik? Hati yang serius dan memaksakan diri untuk mencari hidayah itu. Bayangkan, dia anak manja, anak orang kaya di Iran, dipenjara oleh ayahnya agar dia tidak berpindah agama. Dia keluar dari rumahnya.
sampai dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia tinggalkan keluarganya, kemewahannya dan seterusnya. Itu namanya berjuang. Maka perjuangannya dihargai Allah. Begitu. Hari ini kenapa kita malas sholat, malas puasa, malas zakat, atau malas yang lainnya, termasuk kurban. Kalau beli HP 20 juta orang bisa beli sendiri. Tapi untuk beli satu sapi 7 orang hitung-hitung dulu. Kurban nggak tahun ini ya? Faham ini? Kenapa? Karena kita tidak biasa memaksakan diri kita untuk taat. Sedangkan untuk dunia kita bisa memaksakan diri. Orang bisa beli HP 20 juta, 15 juta. Ya enggak? Patungan 3 juta untuk satu ekor sapi yang 21 juta, mikir-mikir dulu. Makan apa besok? Padahal itu adalah bagian ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh ke masjid. Pak, sholat di masjid. Saking dia tidak mau ke masjid, nanya terus hukum. Hukum ke masjid wajib apa sunnah ya? Sehingga apa yang terjadi? Dia milih sholat di rumah. Tidak pernah memaksakan diri untuk ke masjid. Sehingga Allah tidak hargai dia. Allah benci dia datang ke masjid. Sehingga dia bangun subuh telat. Nah ini bahaya ini. Anda kalau sudah bangun subuhnya telat, berarti Allah ingin menelantarkan Anda. Karena tidak ada perjuangan untuk itu. Waliyadzubillah. Sholat diulur-ulurkan, sholat di waktunya diakhirkan. Ini tanda bahaya. Bahaya luar biasa ini. Karena hidayah taufik itu sangat berharga, maka Allah berikan penghargaan itu kepada orang yang mau berjuang, memaksakan diri untuk mendapatkannya. Maka oleh karena itu Allah katakan di awal hidayah itu adalah memaksakan diri. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat terakhir dari surat Al-Ankabut. Siapa yang berjuang di jalan kami, maksudnya bersikeras untuk mendapatkan dan mengamalkan kebenaran, maka kami akan tunjuki kepadanya jalan-jalan kebaikan. Itulah hidayah itu. Jadi jangan pernah kalau ditanya, jangan pernah mengatakan begini, belum dapat hidayah Pak Ustadz maka tidak sholat. Tidak, itu bukan alasan. Karena Allah telah berikan alasan, kau paksa dulu dirimu dapat hidayah itu. Makanya anak-anak 7 tahun kalau tidak sholat disuruh. Kalau dia 10 tahun tidak sholat dipukul. Tapi pukulnya bukan sampai dia benjol. Dipukul biasa pakai kayu siwak yang sebesar ini. Yang penting raut wajahnya marah, pukulannya jangan sampai melukai. Itu namanya apa? Memaksa dan mendorong. Para ulama kita mengatakan dulu kami belajar karena terpaksa. Tapi lama-kelamaan ilmu itu merasuk dalam hati kami. Dan kami pun dapatkan petunjuk untuk khusyuk dalam beribadah. Begitu. Ini yang dimaksud al-huda adalah petunjuk yang kita harus raih, cari. Ya. Mengenai ayat ini Qatadah mengatakan, Inna alaina lal huda, yakni kami jelaskan yang halal dan yang haram. Sedangkan yang lainnya mengatakan barang siapa menempuh jalan petunjuk, niscaya dia akan sampai kepada Allah. Dan menjadikan firman Allah seperti ini sama dengan firman Allah dalam ayat yang lainnya, wa 'alallahi qasdus sabil, dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya kamilah yang mempunyai akhirat dan dunia. Maksudnya segala sesuatu adalah milik kami dan kami yang mengendalikannya. Allah yang menguasainya. Fa'anzartukum naran taladha, kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Mujahid mengatakan yakni berkobar-kobar apinya. Imam Ahmad meriwayatkan Muhammad bin Ja'far memberitahu kami, Syu'bah memberitahukan kami, Abu Ishaq memberitahuku, aku pernah mendengar An-Nu'man bin Bashir berkhutbah. Ia berkata, Nu'man bin Bashir sahabat Nabi, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamati rajulun tuda'u fi ahmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Saking panas api neraka itu, kata Nabi, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah
orang yang pada kedua telapak kakinya diletakkan 2 bara api yang dengan sebab itu membuat otaknya mendidih. 2 bara api ditaruh di kakinya, otaknya mendidih. Berapa lama? Selama-lamanya. Siapa yang masuk ke neraka itu? La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Yani tidak ada yang masukinya dengan dikepung api dari semua penjuru, melainkan orang yang paling celaka. Siapa orang paling celaka? Orang yang berbuat kemusyrikan dan kekufuran, dan orang yang suka merubah agama Allah. Itu paling celaka. Adapun orang Islam yang berbuat maksiat, iya, mereka masuk neraka. Kalau Allah menghendaki, Allah memberi syafaat melalui nabi-nabi dan orang-orang saleh. Bahkan kalau Allah menghendaki, kalau hamba yang tidak berbuat syirik dan kufur ini masuk neraka gara-gara dosa-dosanya dan tidak ada yang memberinya syafaat, maka Allah akan mengeluarkannya dengan tangannya sendiri. Tapi mereka yang berbuat syirik, walaupun baik akhlaknya, dari seluruh tingkah lakunya sangat baik, tapi dia berbuat syirik kepada Allah, maka neraka selama-lamanya tempat tinggalnya. Dan itulah orang yang paling merugi dan bangkrut. Ashqa, hina. Ya. Makanya orang ini, orang yang paling ringan azabnya ini, ditanya oleh Allah. Kata Allah kepada orang ini, "Lau kanat laka dunya wa ma fiha wa misluha akunta muftadiyan biha?" Qala ay ya rabbi na'am. Qala innama aradtu minka ahwana min hadha fa'abaita alla tushrik fa'abaita illa syirka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ini, "Wahai fulan, andai kata kau punya harta dunia seisinya 2 kali lipat, maukah engkau persembahkan harta itu kepadaku agar aku membebaskan engkau dari azab yang menimpamu ini?" Kata hamba itu, "Wahai Rabbku, iya, seandainya aku punya." Lalu Allah mengatakan, "Sesungguhnya yang kuinginkan darimu lebih ringan daripada kau kumpulkan harta sebanyak itu, yaitu jangan kau berbuat syirik kepadaku, tapi kau menolak ajakanku dan kau tetap memilih kemusyrikan." Maka itulah yang buat dia masuk neraka Allah. Dan yang paling merugi lagi adalah Abu Talib. Andaikan Rasulullah tidak memberi syafaat untuk meringankan azabnya, Abu Talib orang yang paling merugi. Karena merugi kebaikan yang selama ini, seandainya dia tinggalkan kesyirikan, maka dia akan menempati surga tertinggi. Apa kebaikan Abu Talib? Menolong Nabi, membela Nabi, bahkan pernah diboikot 3 tahun tak punya makanan bersama Nabi. Itu Abu Talib. Dan tidak ada orang mulia di dunia ini kecuali orang yang pernah membela Rasulullah SAW. Lihat para sahabat dimuliakan, baik muhajirin dan ansar. Mereka mulia gara-gara membela Nabi. Abu Talib lebih daripada orang muhajirin dan ansar. Tapi dia merugi karena dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu paling merugi. Seandainya ada orang berzina, membunuh, minum khamr, korupsi, menipu, dan dia menumpukan harta seperti Qarun, lalu dia durhaka, dia merugi dunia, dia merugi akhirat, tapi dia telah menikmati dunia dengan kecurangan-kecurangannya itu. Abu Talib dunia tidak dia nikmati, akhirat menjadi orang paling merugi. Kenapa dia tidak bisa menikmati dunia? Karena dia sibuk membela Rasulullah SAW. Karena konsekuensi membela Nabi itu, Anda akan dimusuhi, diboikot, dibuli, dikata-katain. Itu konsekuensinya. Abu Talib sudah merasakan itu. Bahkan dia pernah kelaparan 3 tahun.
diboikot dalam kebunnya sendiri, tidak boleh keluar, dan orang tidak boleh jual makanan pokok kepada dia dan kaum muslimin. Dan sampai robek mulutnya karena memakan rumput yang keras, saking membela nabinya dia. Tapi apa yang terjadi? Dia masuk neraka yang paling dalam, kemudian diselamatkan Nabi ke tempat yang ringan karena syafaat Nabi, bukan karena kebaikannya, bukan karena kebaikan Abu Thalib, tapi karena syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian orang paling merugi. Orang paling merugi di dunia ini yang masuk neraka karena minum khamar, berzina, berjudi, rugi juga. Tapi yang paling merugi orang yang mengklaim dirinya taat, beribadah, sholat, puasa, haji, zakat, umrah, dilakukan semuanya, tapi tidak ada yang tersisa gara-gara perbuatan syirik kepada Allah. Itu paling merugi. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Lihat di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, mau aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi, paling sengsara, yaitu orang yang sia-sia usahanya di dunia, sedangkan dia mengira dia telah berbuat kebaikan. Ya, dia mengira diri telah berbuat kebaikan. Lihat pendeta-pendeta, lihat para uskup-uskup, lihat orang-orang yang beribadah dari kalangan orang-orang yang ekstrim dari kalangan Syiah, lihat orang-orang yang beribadah dari kalangan tarekat yang sampai meninggalkan sholat karena menganggap dirinya sudah menyatu dengan Tuhan. Semua itu adalah usaha yang akan sia-sia kalau tidak segera bertobat. Lihat bagaimana semangat saudara kita yang mengatakan dirinya jihad. Mereka para teroris itu dibodoh-bodohi oleh kebodohan itu sendiri. Bom bunuh diri, menghancurkan nyawa orang. Mereka meniatkan diri untuk jihad dan mati syahid. Ternyata mereka mati dalam keadaan hina. Itu orang paling merugi. Paling merugi. Karena mereka meninggalkan kenikmatan dunia untuk akhirat, tapi lewat jalan yang salah. Itu paling merugi. Maka di sini disebutkan tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang paling merugi dan sengsara dan celaka. Termasuk Firaun, ya, dan para antek-anteknya. Yani tidak ada yang memasuki neraka dengan dikepung api itu kecuali orang-orang yang paling celaka tadi. Siapa orang yang paling celaka itu? Alladzi kadzdzaba, orang yang mendustakan kebenaran. Wa tawalla, dan yang berpaling dari kebenaran itu, yakni dari beramal dengan seluruh anggota tubuhnya dan anggota badannya. Jadi sudah kita contohkan, semua orang Islam pasti tahu sholat wajib, tahu. Dan dia tidak mendustakan kewajiban itu, tapi dia berada di posisi watawalla. Dia berpaling. Kalau Abu Jahal, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kalau orang meninggalkan sholat, dia tidak mendustakan kewajibannya, tapi watawalla. Dan itu pun hampir sama dengan orang yang mendustakan lalu berpaling. Makanya orang dalam kubur itu ketika diselamatkan dari azab kubur dan bisa menjawab pertanyaan kubur, dia mengaku dulu di dunia aku belajar Quran, aku imani dulu. Setelah aku imani, kutunjukkan dalam bentuk amal. Ada orang baca Quran, dengar Quran, yakin benarnya Quran, tapi tidak sholat. Ada enggak? Ini sama aja mendustakan Quran itu sendiri. Maka di sini Allah menyebutkan orang paling celaka itu adalah yang mendustakan kebenaran. Maka sekarang ada orang mengatakan semua agama sama. Berarti dia mendustakan firman Allah yang mengatakan innad dina indallahil Islam. Mau dibawa kemana tuh ayat? Kalau dikatakan semua agama sama. Ada seorang protes kepada kami dan dia beragama non-muslim. Pak Ustadz, kenapa sih orang Islam itu memaksakan diri, merasa diri paling benar gitu? Kata dia begitu. Saya tanya, berarti Anda merasa diri tidak paling benar?
Iya Pak Ustaz, saya tidak merasa benar, kata dia, dengan agamanya. Nah, Anda ini gila kalau begitu. Sudah tahu tidak benar, kenapa masih diikuti? Linglung dia. Kan kalau tidak benar, harusnya tidak diikuti. Kenapa kami merasa mengikuti ini? Karena kami merasa ini paling benar, maka mengikuti. Kalau Anda katakan kita harus merasa tidak paling benar, maka kita tinggalkan aja ini, karena ini salah kalau begitu. Kemudian kedua dia katakan, tapi kan semua ajaran agama sama tujuannya kepada Allah. Taib. Kalau semua ajaran agama sama, Anda tinggalkan ajaran agama Anda, masuk agama saya. Gak mau Pak Ustaz. Kenapa? Kan semua sama. Sama gak semuanya? Sama. Kalau begitu Anda tinggalkan ajaran Anda, masuk ajaran saya. Kata dia, gak mau Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya nyaman dengan. Berarti Anda mengatakan ajaran Anda yang benar kalau begitu. Apa bedanya kita berdua? Tapi untuk menunjukkan kebenaran itu, mana bukti Anda benar, mana bukti saya benar. Itu baru berbicara yang benar. Siapa sekarang yang mengatakan semua agama sama, dia ini calon munafik. Asal muasal munafik itu adalah ingin menyamakan semua agama. Karena ada ayat yang akan didustakan kalau kita samakan semua agama. Apa ayat yang kita dustakan? Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Maka siapa yang mengatakan semua agama sama, berarti dia masuk dalam ayat ini. Alladzi kadzdzaba, orang yang mendustakan kebenaran, wa tawalla, dan berpaling. Ya. Imam Ahmad mengatakan mengenai kabar gembira dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menggembirakan Anda dan saya dan seluruh kaum muslimin. Apa hadisnya? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Seluruh umatku akan masuk surga. Gembira gak kita dengar ayat hadis ini? Seluruh umatku akan masuk surga, kecuali, ternyata ada kecualinya, yang enggan masuk surga itu. Para sahabat bertanya, ada orang gak mau masuk surga ya Rasul? Kan gitu pertanyaannya. Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia yang akan masuk surga. Dan yang tidak mau taat, berarti dia yang enggan masuk surga itu. Jadi intinya bukan pengakuan, tapi tuntukan dalam amal. Siapa yang maksiat itu, yang tidak mengamalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana bin ajaib kita zaman sekarang ini. Syahadat kita apa yang kita ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika disuruh mengikuti, siapa yang diikutinya? Suruh milih nih, kamu mau ikuti Rasul apa ikuti tokohmu? Disuruh milih. Yang dia ucapkan syahadat Muhammad, tapi yang diikutinya siapa? Tokohnya. Ada yang seperti ini banyak, nggak sedikit. Bahkan kalau kita singgung tokohnya bisa dilempar pakai batu kepala kita. Ya. Dan ini terjadi zaman ini. Maka oleh karena itu yang enggan masuk surga itu adalah mereka yang tidak mau tunduk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan api neraka itu dari orang-orang yang bertakwa. Maksudnya akan dijauhkan dari api neraka orang-orang yang benar-benar bertakwa dan orang yang menjaga harga dirinya. Selanjutnya Allah berfirman, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Di antara sifat orang bertakwa itu adalah orang yang suka memberi hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Nah, kenapa orang yang suka memberi itu dianggap memiliki sifat ketakwaan atau dijadikan sebagai sifat orang-orang bertakwa? Kenapa coba? Karena sifat bawaan kita dari lahir pelit. Semua orang
bawaannya dari lahir apa? Pelit. Membuktikan dia pelit, dia menunggu lama mengumpulkan uang 1 juta. Kalau masih kecil ya, kita nabung, dapat 1 juta. Baru kali ini kita disebut masykur pegang uang 1 juta. Baru kali itu. Tiba-tiba 1 juta itu diambil orang 50 ribu. Mana yang diingatnya? Yang 50 ribu atau 950? 50 ribu itu yang dicari-carinya. Dia tidak ingat di tangannya masih berapa? 950. Itu sifat bawaan kita. Takut kurang apa? Harta. Ya. Dan ini membuat seorang itu tidak bisa mensucikan diri. Maka orang yang keluar dari kebakhilan, dialah orang yang keluar dari satu kotoran tabiat. Ya. Ada kan orang bakhil? Banyak orang bakhil. Karena memang bawaannya apa? Bakhil. Tapi kalau Anda sudah selamat sekali, 2 kali dari sifat ini, maka Anda akan ketagihan dalam memberi. Karena kita sudah selamat. Contoh, tidak usah jauh-jauh. Kadang kita ini memberi kalau ada yang memuji. Siapa yang bisa kita beri tidak memuji kita biasanya? Siapa contohnya? Kita kasih ini, dia tidak memuji kita. Kamu baik, kamu beri. Kecuali sekali-kali kalau dia muji. Siapa contohnya? Istri kita. Istri kita kalau dikasih kurang ngambek. Kalau dikasih lebih, gitu dong. Kan gitu kan? Sehingga kita kesal kadang kasihnya. Tapi coba antum ikhlaskan beri itu. Pada saat dia ngambek diikhlaskan. Pada saat dia ngomong begitu diikhlaskan. Kita akan ketagihan memberi dia. Seperti kita ketagihan makan sambal yang pedas. Paham kan? Kalau tidak paham belum nikah betul itu. Ya. Memperih mendengarkan ceramahnya itu. Dikasih sedikit, kurang. Dikasih banyak, begitu dong. Kapan terima kasihnya? Setelah dia dengar ceramah Ustadz Khalid Basalamah, baru dia terima kasih. Ya enggak? Karena itu yang paling pas buat siapa? Buat ibu-ibu. Ya. Demikian kita itu dianjurkan. Tapi kalau kita sudah biasa memberi, kadang itu bukan kadang, akan menjadi sifat yang membuat kita ketagihan kepada siapapun kita beri. Ya. Bahkan tidak perlu eksperimen kita memberi. Dan ternyata pahala yang paling besar itu memberi kepada orang yang tidak pernah memuji kita. Itu paling besar pahalanya. Ya, karena keikhlasan kita akan muncul mau tidak mau. Kadang kalau kita traktir teman kita, kita makan tempat enak yuk. Dia kemana? Di Sabu Haji misalnya gitu kan. Makan enak tuh. 1 juta sekali 1 meja itu. Makan cuma 1,5 jam. Mau dibungkus bawa pulang dibilang orang kampung. Ya kan tak boleh bungkus kan? Harus makan di situ. Kalau habis, pintarnya mereka dikasih dulu gorengan supaya kita tidak banyak makan. Karena kalau sudah dikasih gorengan, makan setelahnya cepat kenyang. Kan begitu. Ini rahasia kalau pergi ke sana jangan makan gorengan. Makan dulu yang ada. Nah. Kita bawa teman ke sana, begitu istri ngajak ke sana yuk. Hei, habisin uang, kita makan di warteg aja. Itu kita tuh. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Walaupun tidak ada yang ngaku. Ya. Itu menunjukkan kita punya bakhil. Tapi kalau keluar dari situ maka Allah katakan alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia membersihkan dirinya dengan memberi karena dia sedang membersihkan sifat bakhilnya. Gitu. Itu ciri ketakwaan. yakni membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Rabbnya untuk mensucikan diri, harta dan apa yang telah dianugerahkan kepadanya berupa agama dan dunia. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan pahala tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Maksudnya dia tidak mengeluarkan harta itu sebagai balasan bagi orang yang telah berbuat baik kepadanya, yang ia berikan harta itu kepadanya sebagai imbalan atasnya. Artinya begini, antum beri kepada orang tidak kenal, pernah nggak orang itu beri kepada antum? Gak pernah. Tapi antum kasih, dia tidak pernah kasih apa-apa ke antum. Ada yatim lewat antum kasih, orang tua lewat antum kasih, orang miskin lewat antum. Ada ojek mogok motornya antum tambahin bannya, antum kenal dia? Nggak kenal. Pernah kasih ke dia, ke antum? Nggak pernah juga.
Itulah di antara sifat ketakwaan. Memberi padahal orang ini tidak pernah berbuat baik kepada kita. Ya. Dan bahkan memberi kepada orang yang pernah berbuat buruk kepada kita lebih besar pahalanya, ikhwan. Mau cerita ini, masih panjang waktu. Ana mau cerita motivasi. Abu Bakar As-Siddiq, dia punya keponakan, kalau salah Mistah. Waktu Aisyah diisukan berzina, dia ikut ember, apa namanya? Mulutnya itu membicarakan kemana-mana bahwa Aisyah itu berzina. Sedangkan Mistah ini adalah keponakan Abu Bakar dari saudarinya. Keponakan Abu Bakar dari saudarinya yang dia di bawah tanggungan Abu Bakar. Abu Bakar sampai bersumpah, demi Allah saya tidak mau lagi kasih nafkah kepadamu karena memfitnah siapa? Aisyah. Turun ayat yang menegur Abu Bakar, jangan sampai sumpahmu itu menghalangi kamu dari berbuat baik kepada seseorang. Maka setelah itu Abu Bakar pun bayar kafarah sumpahnya dan tetap berbuat baik kepada keponakannya tadi. Itu kebaikan. Kadang ada kerabat kita udah dikasih, dia lagi yang gibah kita di luar. Ada nggak kayak gitu? Ada. Itu yang kasih saya, saudara saya itu yang blok F2. Yang mana sih? Itu yang Wahabi gitu kan. Difitnah pula kita. Ya. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu bukan karena diberikan orang, tapi karena kita ingin mensucikan diri. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'atuhu hazanatul jannah ya Abdullah hadza khairun." Barang siapa yang menginfakkan pasangan harta di jalan Allah, maka malaikat penjaga surga akan memanggilnya, "Hamba Allah, sini. Ya, ini yang kau punya. Yang demikian itu sangatlah baik," kata malaikat. Yang kau lakukan dulu di dunia. Ya, lagian juga kalau kita berinfak, bukan hanya akhirat kita dapat, tapi kita juga dapat kepuasan di mana? Di dunia. Kepuasan di dunia. Waktu antum kasih orang, itu air mata kepengen menetes tuh lihat orang yang sedang susah, lalu dia tersenyum, mata kita ingin menangis itu. Kenapa? Melihat senyuman orang itu luar biasa bahagianya kita. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Tentu Allah akan membalas yang lebih dari itu. Ya. Ini yang sering kita lupakan. Kita mengeluh ke sana kemari karena susah, karena ditipu orang, karena hutang bertumpuk. Boleh jadi selama ini kita pelit. Ya, kalaupun kita memberi, boleh jadi kejadian itu sebagai penambah nilai pahala kita. Semua itu baik bagi orang yang berinfak. Bahkan saya temukan ada teman yang subhanallah dia mengalami kerugian 180 miliar. Bukan 180 ribu, 180 miliar. Dia masih nelpon saya, "Ustaz, udah selesai masjid di Bima?" "Belum. Nanti saya kirim uang lagi Ustaz untuk menyelesaikannya." Dia masih sempat-sempatnya bangun apa? Masjid. Bukan hanya masjid dia bangun. Dia bangun pondoknya sekalian. Bahkan dia tidak bisa kalau dia tidak berinfak. Padahal mengalami berapa kerugian? 180 miliar dan itu kasih tahu kan? Dia kasih tahu kan? Begitu manusia kalau biasa memberi. Ya. Kadang kita memberi karena ada tujuan. Misalnya kita beri kepada janda. Janda yang diberikan hanya janda cantik masih muda lagi. Janda tua tidak pernah dapat. Kalau dapat cuma 5 kilo sama mie instan. Si jandanya daging sapi. Ya. Masalah nggak itu? Nah, masalah. Kalau mau si janda muda kasih daging sapi, janda tua kasih daging onta, insya Allah yang janda tua suka sama, yang janda muda suka sama antum, insya Allah. Ya. Tapi yang tidak suka dari istri antum sendiri. Ya. Karena itu cari muka namanya. Infak itu dengan apa? Dengan penuh keikhlasan. Tidak ada embel-embelnya. Lihat para sahabat. Waktu mereka melindungi Nabi SAW, waktu Bai'atul Aqabah, apa kata pembesar-pembesar Ansor? "Kalian mau membela Muhammad?" Kata pembesar Ansor. "Mau? Risikonya banyak loh. Kalian akan jatuh miskin. Tokoh-tokoh kalian akan jadi korban peperangan dengan orang kafir, orang musyrik. Harta istri dan anak kalian akan menjadi beban.
karena kalian jatuh mati dan mereka jadi janda dan yatim. Mau kalian? Mau, kata para sahabat. Kemudian As'ad bin Zurarah memastikan sampai 3 kali sebelum Bai'atul Aqabah itu dilakukan. Begitu mereka mau letakkan tangan di atas Nabi, ditarik lagi oleh Ansar lainnya. Jangan dulu, kami mau memastikan, benar gak kalian akan puas dengan bayat ini dan kalian rela akan miskin membela Muhammad? Iya, kami rela korban karena harta kami rela korbankan tokoh-tokoh kami, bahkan rela mengorbankan perasaan anak istri kami karena menjadi janda dan yatim demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu bayatlah dia, maka bayatlah. Begitu para sahabat. Mereka keluar dari zona apa? Pelit. Maka oleh karena itu balasannya tidak tanggung-tanggung jemaah sekalian. Apa balasannya? Wala saufa yarda. Dan sungguh benar-benar dia akan mendapatkan kepuasan dunia dan akhirat. Itu kepuasan itu. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang dipanggil darinya, yang dipanggil dari pintu surga itu? Apakah akan dipanggil seorang darinya secara keseluruhan? Belum jawab, ya. Aku berharap engkaulah orangnya. Maksudnya pintu surga yang 8 itu akan dimasuki oleh orang-orang sesuai dengan apa? Amalnya. Ada yang masuk pintu jihad, sedekah, puasa, sholat, dan seterusnya. Abu Bakar bertanya kepastian, ya Rasulullah, apa ada orang yang masuki semua pintu itu? Kata Rasulullah, iya, kaulah orangnya yang kuharapkan. Karena yang bisa melakukan dalam satu hari amal-amal yang banyak hanya Abu Bakar. Hari itu dia puasa sunnah, hari itu dia melakukan sedekah, hari itu dia mengantar jenazah, hari itu dia pun menguburkan jenazah. Ya, siapa bisa lakukan itu? Hanya Abu Bakar waktu itu. Maka Rasulullah katakan, aku berharap engkaulah orangnya yang dipanggil dari 8 pintu surga. Tapi saya kira itu bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya dipanggil dari pintu-pintu surga itu. Dan mudah-mudahan di dunia ini kita menjadi orang-orang yang soleh, dan Allah jadikan istri dan anak kita soleh dan soleha. Dan semoga kita bisa dipertemukan nanti di jannahnya dalam keadaan mendapatkan kenikmatan. Sekiranya itu bisa disampaikan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita baca surat Ad-Duha insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.